Dikabarkan sedang berada di ambang kehancuran. Hal itulah yang kini tengah menerpa Yayasan Az-Zikra yang saat ini dipimpin oleh putra pertama almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz. Dinilai tidak berkompeten dalam memimpin yayasan peninggalan almarhum sang ayah, kini nama Alvin Faiz pun sedang ramai dibicarakan oleh khalayak luas mengenai kinerjanya sebagai pemimpin Az-Zikra. Dianggap tidak pantas memimpin Yayasan Az-Zikra yang justru semakin mambrak. Kini, Hani Kristianto yang merupakan kerabat dari almarhum Ustadz Arifin Ilham juga turut merasakan adanya kejanggalan atas struktur kepemimpinan yayasan yang kini dipimpin oleh Alvin Faiz. Mengaku curiga atas adanya dugaan pelanggaran peraturan kepemimpinan di dalamnya, maka seperti inilah penilaian Hani Kristianto mengenai kelayakan Alvin Faiz sebagai seorang pemimpin di Yayasan Az-Zikra. Alvin Faiz harusnya sudah lama tidak memimpin ya. Pemimpinnya itu kan terjadi ketika Murabi Alvin meninggal, lalu tiba-tiba Alvin menjadi ketua Dewan Pembina dan Keluarga. Nah, makanya kita minta audit legalitas, bagaimana itu bisa terjadi. Dan sekarang juga tiba-tiba Alvin diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina Asikro dan Ketua Dewan Pembina Asikro Sindur di postingan Instagramnya ibunya sendiri. Kita juga minta audit legalitas karena tidak ada persetujuan dari para ulama maupun Dewan Syariah. Saya tidak tahu siapa yang menyetujui, tetapi jelas satu pelanggaran ketika ada satu keputusan ulama dan satu surat kesepakatan bersama agar yayasan digabungkan dan Ketua Dewan Pembina Abdul Syukur, lalu terjadi perpecahan. Lalu terjadi yayasan baru. Nah, ini dasar-dasarnya terjadinya yayasan baru apa? Apakah ada tanda tangan Dewan Pembina, ada tanda tangan Dewan Syariah selaku pemegang keputusan tertinggi? Jika tidak, ini tidak sah. Saat ini dia bukan ustadz, belum jadi ustadz ya, bukannya ustadz. Mungkin dia lebih cocok jadi wasit karena postingannya bola terus dan futsal. Pada dasarnya Alvin bibit bobotnya baik. Kalau saya bibitnya dari kafir. Kalau Alvin bibitnya dari ulama. Sebagai manusia wajar dan lumrah setiap orang pernah bikin salah. Jadi jangan diri kita merasa lebih baik lalu kita hakimi. Kita doakan suatu hari akan muncul seorang ulama yang Masya Allah dakwahnya, perkataannya selaras dengan perbuatan, yang mengajak orang-orang ke jalan baikan, yang menolong umat muslim lainnya yang sedang susah, dan namanya Ustadz Muhammad Alvin Faiz. Keturunannya bin Muhammad Arifin Ilham. Ya, akan dibuat menjadi dua kepemimpinan. Saat ini kepemimpinan tetap di tangan Ustadz Abdul Syukur. Siapapun inisiatifnya, saya tahu inisiatif siapa, tapi biarlah Allah yang tahu. Tapi sebagai penerima wasiat, sebagai keluarga, Anda wajib menjalankan wasiat itu dan mencegahnya. Kalau hanya wasiat kuburan saja tidak bisa ditunaikan, bagaimana bisa memimpin yayasan? Klarifikasi tersebut terkait fitnah yang beredar tentang penyalahgunaan dana dan aset umat yang saya dituduh. Poin pertamanya adalah saya dituduh berfoya-foya atau menggunakan uang umat atau uang pesantren untuk kepentingan saya pribadi. Fitnah yang beredar yang kedua adalah saya membalikkan aset umat, aset yayasan saya balikkan menjadi aset saya pribadi dan saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Saya tegaskan dan kami tegaskan semua di sini bahwa poin-poin yang saya sebutkan tersebut adalah fitnah dan itu tidak benar adanya. Kami selaku yang bertanggung jawab yayasan dan pesantren Majelis Az-Zikra siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami bicarakan dan apa yang kami sampaikan di pernyataan kali ini. Miris melihat kondisi Az-Zikra yang semakin hari tidak menunjukkan kemajuan yang berarti untuk kedepannya. Kini, Hani Kristianto nampaknya kembali mengingat sejarah masa kejayaan yayasan yang didirikan oleh sang sahabat semasa hidupnya. Akui jika Az-Zikra adalah tempat di mana seseorang mencari solusi lewat sebuah zikir.
Hani Kristianto pun juga turut menjelaskan sejarah pergantian nama Az-Zikra yang sebelumnya bernama Yayasan Muammar Gaddafi yang masih menjadi pertanyaan hingga sampai saat ini. Lantas, seperti apakah cerita Hani Kristianto mengenai sejarah Yayasan Az-Zikra yang belum banyak orang ketahui saat ini? Dan seperti apa pula harapan Hani Kristianto untuk Yayasan Az-Zikra di masa yang akan datang? Kalau bobrok tidak, hanya tidak terurus, ya kita doakan ya Az-Zikra yang semua orang juga tahu, yang dulu ramai, dulu tempat menjadi sumber solusi ketika orang-orang punya masalah ke masjid di Az-Zikra berzikir, kemudian mendapatkan solusi, tempat umat muslim dari berbagai mazhab bersatu. Bahkan Ustadz Yazid Jawas dari Salafi dijolimi, kita silakan mengisi di sana. Sekarang setiap hari ya mirip-mirip kuburan lah, sepi. Nah, ini juga sekalian bisa menjawab pertanyaan orang ya, selama ini kan banyak dibully, itu kan masjid dari Muammar Gaddafi kenapa jadi Az-Zikra namanya diganti? Saya belum masuk Islam waktu itu, tapi saya langsung mendengar dari sumbernya. Ustadz Ari Hidayat lah yang paling berjasa dengan pembangunan Masjid Az-Zikra. Beliaulah yang mengantarkan ke Libya, mengambil uang ke Presiden Muammar Gaddafi di Libya untuk membangun Masjid Az-Zikra. Masjid Az-Zikra ini luasnya 20.000 hektar dari Pak Jimmy, seorang pengusaha. Dan setelah itu dibangunlah Az-Zikra Sindur. Az-Zikra Sindur ini dananya sudah tercukupi, ada videonya di Instagram saya bahwa Kohani kita bangun Az-Zikra 100 miliar tanpa ada hutang. Nah, jadi semuanya ini masjid-masjid itu bukan milik pribadi sekelompok orang, tapi milik Allah. Saya sudah bangun 5 masjid, yang terakhir gereja pertama kali di Indonesia saya jadikan masjid. Masjid pertama juga di Indonesia yang bernama Masjid Isa Al-Masih alaihissalam. 5 masjid termasuk Asidik ini. Saya tidak terlibat dalam pembina ataupun Dewan Syariah. Saya hanya pengurus. Saya hamba, kacung, babunya Allah. Jadi hanya menjalankan apa yang bisa jalankan. Saya hanya terlibat di penggalangan dana untuk Sindur. Di Sindurlah saya bikin videonya, ada banyak kok videonya yang saya udah bikin dan banyak juga yang bikin. Saya diamanahkan waktu itu untuk mengurus mualaf. Jadi keterlibatan saya hanya sebatas sebagai anggaplah jamaah. Anggaplah ya nyumbang dikit-dikit lah dengan harta. Harapan kita sebagai umat muslim bukan hanya untuk Az-Zikra, tapi untuk semua organisasi dan lembaga. Ya. Jadi Az-Zikra ini organisasi, bukan mazhab. Ya. Nggak ada tuh mazhab zikir, nggak ada mazhab Az-Zikra. Ini milik kita bersama. Ini warisan amanah dari Nabi kita SAW di atas pundak kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk merealisasikan Islam rahmatan lil alamin. Yuk kita sama-sama kita doakan dan kita berharap Az-Zikra bisa kembali berperan serta dan menjaga isah marwahnya Islam. Wasiatnya tunaikan. Dan berdosalah orang yang merubah wasiat itu, ada di surat Al-Baqarah 141. Wasiat harus tunaikan dan disampaikan. Orang-orang yang menanggung dosanya bukan cuma yang merubah, tapi termasuk yang membangun di atasnya, tukang bangunannya, yang plester.